Halo guys, welcome back with me, Clarista Yovinka. Kali ini pick a card kita temanya adalah apa sih yang orang lain itu notice dari karakter kamu, kehidupan kamu sekarang yang sebenarnya kamu sendiri tidak sadari. Oke, jadi apa yang orang lain notice dari kamu tapi kamu tidak sadar. Entah kamu sadar apa enggak, cuman hal ini tuh cukup mengintimidasi orang-orang yang berasumsi atau punya perspektif soal kamu in a good way or bad way, oke? Kita nanti lihat sendiri dari apa kartu yang keluar ya. Cuman intinya gini, aku mau disclaimer bahwa aku bikin pick a card ini bukan karena untuk supaya menaikkan ego kamu, nggak kayak gitu ya. Cuman kamu ambil ya yang benar-benar terjadi ya, yang keluar dari kartu ini hasilnya seperti apa, kamu ambil sebagai pelajarannya dan just ya untuk tahu aja gitu kan ya. Saat ini tuh kamu lagi dipandang apa sih sebenarnya sama orang lain, dan mungkin kebanyakan orang lain salah paham soal kamu. Oke? Well, ini kita ada 3 pile. Pile 1 ada kompas, yang kedua ada lagi nugas. Lalu untuk pile 3 ada pos. Oke. Pile 1, pile 2, pile 3. Kalau kalian butuh waktu lama lagi untuk memilih ya, kalian bisa pause videonya. Terus jangan lupa untuk subscribe ya. Lalu like video ini, share ke teman-teman kalian. Atau komen juga boleh kalau emang ini resonate. Halo guys, buat kalian yang pilih file nomor 1, kita lihat apa sih yang orang lain notice dari kamu yang kamu tidak sadari. Ada vision, 2 of wands. Lalu ada 6 of wands, success. Terus ada 3 of wands. Wow, kartunya wands semua di sini ya. Lalu yang terakhir ada Ace of Swords. Oke. Lalu kita lihat dari oracle-nya ada planting seeds. Seeds of grace are being planted in the fertile soil of my soul. Kartu ini tuh sebenarnya jarang keluar di readinganku, cuman ini keluar di pile nomor 1. Lalu ada simplifying your life. I cherish the simple pleasures of life. Oke. Aku mencium aroma drama sebenarnya ya di pile nomor 1, tapi ini nggak bahaya atau nggak toksik sih sebenarnya. Emang persepsi mereka aja. Lalu ada higher power. And never ending story. Aku rasa ya, untuk kalian yang pilih pile nomor 1, kalian ini
di mata orang lain, kenapa kok kamu tuh kesannya mengintimidasi orang lain tapi kamu tuh tidak sadar ya. Ini nih, kamu nih passionate banget sebenarnya ya di bidang kamu atau di mimpi-mimpi kamu. Kayak kamu jelas gitu loh, kayak kamu mau meraih apa ya, entah cita-cita kamu dalam atau goals dalam jangka panjang maupun jangka pendek itu kamu selalu punya vision atau planning ya yang sebenarnya out of the box atau baru kali ini kayak unik gitu loh ya di mata orang lain. Nah, sebenarnya kamu tuh apa ya, kayak kamu tuh detail oriented orangnya, tapi itu semua ada karena bukan karena kamu memang detail atau kritis atau seperti apa ya, tapi memang karena intensi kamu atau dorongan kamu tuh kuat untuk project tersebut atau untuk suatu apalah ya yang ada di kelompok kamu lah atau job. Kayak kamu punya vision yang memang itu sebenarnya dari dalam hati kamu. Oke, yang apa ya, kayak punya greater impact lah untuk apa ya, sesama environment gitu kan. Ini juga kartunya soal hijau, kayak penghijauan, kayak kamu tuh berpikir jauh untuk dampak ke depan ya, dan yang merasakan dampak oleh visi kamu itu bukan cuman satu lingkup doang, tapi untuk semua orang, oke, untuk kebanyakan orang. Nah, tapi masalahnya ide-ide kamu atau visi kamu ke depan itu tidak diterima baik oleh orang ya, entah karena mereka yang tidak compatible oleh visi kamu, atau mereka tidak mudeng sama vision kamu, atau mungkin karena mereka udah terintimidasi dulu gitu loh sama apa yang kamu present ke the world. Oke, kayak mereka tahu bahwa kamu nih memiliki sesuatu yang besar, kayak dampaknya tuh cukup gede gitu kan ya, dan ide kamu itu dia tidak bisa terima karena dia sendiri juga tidak confident gitu. Dia tidak bisa melakukan hal yang sesuai dengan kamu biasa lakukan. Oke, jadi mereka belum tentu bisa seperti kamu gitu. Karena kamu udah sampai sini ya, udah sampai ujung, tapi dia tuh mikirnya baru sampai segini. Makanya yang keserang itu adalah confident dirinya dia. Oke, dan kamu gak nyadar kalau kamu sebenarnya mengintimidasi orang dari ide-ide kamu atau visi kamu jangka panjang, itu kamu gak nyadar. Makanya kayak aku ngerasa energi drama di sini itu dari orang lain yang sebenarnya being misunderstood karena ketidakmampuan dirinya ya. Berarti kan soal personal powernya mereka gitu loh ya. Mereka sendiri sebenarnya yang nggak jelas gitu loh, maunya mereka apa, kok mereka tiba-tiba terintimidasi oleh kehadiran kamu diem aja pun juga mereka juga terintimidasi gitu kalau aku ngerasanya ya dari pile nomor 1. Karena gini loh, di sini kartu yang keluar ada Ace of Swords gitu loh. Di tarotnya sendiri, ini tarot ya, yang atas nih tarot, ini tiga-tiganya wands. Kamu passionate banget, kamu tuh punya kerinduan atau mission ya, yang ini berdasarkan panggilan kamu, berdasarkan hati kamu gitu kan ya, tapi tidak diterima oleh orang yang merasa terintimidasi ini gitu loh. Oke, karena kamu little bit blunt, oke, to the point. Atau mungkin kamu tidak sampaikan itu secara langsung di depan mukanya dia ya, tapi secara kamu presence doang nih. Orang nih kan kayak lagi meditasi kan ya, kayak dia merenungi visi misinya dia gitu kan ya, sama apa yang lagi dia lakukan. Nah, dia tuh udah merasa terintimidasi sendiri gitu loh sama apa yang jadi visi kamu sekarang atau apa yang kamu kerjakan sekarang. Oke. Aku nggak ngerti, ini bukan masalah kamu sih sebenarnya, masalahnya mereka yang memang belum kelar isu-isu dalamnya soal personal power terutama. Jadi dia tuh
energi dramanya itu mengajak orang lain untuk mensupport dia, ya. Bukan untuk menjatuhkan kamu sih, tapi untuk apa ya? Supaya berada di lingkungan atau jangkauannya orang yang berasumsi seperti itu ke kamu gitu loh. Jadi ada spesifik orang yang berasumsi dan merasa terintimidasi ini, jadi dia tuh kayak seperti ngajak-ngajak orang sekelilingnya dia gitu kan ya untuk bukan untuk memusuhin kamu sih sebenarnya. Jadi dramanya di sini kayak kayak ada energi tricky gitu loh yang apa ya, yang tanpa kamu merasa dijauhi, tapi sebenarnya mereka mengajak orang-orang sekelilingnya mereka ini untuk lebih mendekat ke orang ini dan jaga jarak ke kamu gitu. Tapi bukan untuk menjauhi atau niatnya jelek atau seperti apa, enggak gitu. Karena apa ya, kayak kayak orang ini tuh sebenarnya memahami atau dia respect sih sebenarnya sama kamu. Dia tuh ngefans sebenarnya sama kamu, cuman masalahnya karena dia udah merasa terintimidasi dulu gitu kan ya, daripada dia menurunkan apa ya, image ya gitu, makanya dia ngajak orang-orang sekelilingnya untuk tetap stay sama dia gitu loh. Cuman niatnya dia bukan untuk ngejauhin kamu. Oke, paham ya? Makanya gini, kartu yang keluar, oracle yang keluar di sini adalah simplifying your life. Simple pleasures of life. Oke, jadi kalau misalnya kamu tidak diajak atau kurang dilirik gitu kan ya visionnya, itu sebenarnya malah membuat diri kamu simple gitu loh hidupnya, oke? Jadi kamu tidak berurusan dengan energi-energi yang drama atau yang membuat eh kamu secara tanda kutip dieksploitasi ya. Jadi ini malah sebenarnya mempersimpel hidup kamu gitu, tidak diperibetkan oleh hal yang sebenarnya itu nggak deserve untuk kamu gitu. Jadi aku ngelihatnya di sini sebenarnya kamu deserve hal yang lebih besar karena di sini ada higher power. Oke. Nah, cuman masalahnya kan kamu kadang nggak nyadar gitu loh. Kayak kamu malah ikut terlarut ya dalam dramanya orang-orang tersebut. Jadi ini menyebabkan kamu tuh kayak seperti never ending story. Kayak kamu mikirin doang, tapi kamu pun juga juga malah kesannya tidak jadi apa ya, terbawa gitu loh sama energi mereka gitu. Kamu malah nggak fokus sama apa yang menjadi pekerjaan kamu sendiri gitu, oke? Kayak sebenarnya nggak perlulah kamu mikirin hal yang memang dia aja nggak invest energinya ke kamu gitu loh. Oke, buat apa? Oke, jadi mending di sini ya saran dari kartu yang keluar ini ya, kamu fokus aja sama mimpi-mimpi kamu. Meskipun mimpi kamu juga bersama dengan kelompok atau project tersebut juga, cuman masalahnya kalau mereka tidak invest energinya ke kamu atau mereka tidak open minded melibatkan kamu gitu kan ya. Jadi buat apa? Mending kamu fokus ke hal yang jauh lebih bermanfaat ya, meskipun pada saat ini kamu mungkin merasa sendiri, merasa ditinggal. Nah, masalahnya di sini nih. Kenapa kok kamu kadang merasa ditinggal gitu loh. Oke, ini untuk sebagian dari kalian yang kalian tidak nyadar, kalian tuh sebenarnya keliru gitu loh. Kalian juga jangan malah merasa kalian yang ditinggal gitu. Justru karena mereka terintimidasi dari kamu, makanya kenapa kamu jadi malah merasa tertinggal, malah merasa abandoned gitu. Padahal kamu fokus aja ke mimpi-mimpi kamu, fokus aja ke project kamu apapun itu ya sekarang atau ke kerjaan kamu. Nanti juga orang-orang yang sebenarnya kamu cari ya, itu akan datang sendiri gitu loh. Entah bos kamu atau atasan kamu gitu. Mereka akan melihat sendiri gitu loh energi kamu. So, kamu harusnya nggak usah khawatir, oke? Ini about soul ya kan?
kamu intensinya baik, maksudnya intensi kamu clear gitu kan ya, pure. Nah, kamu juga nanti akan dipertemukan orang yang intensinya pure, yang dia nggak drama, tidak berbelit-belit lah ya. Jadi simplifying your life di sini, yang mempersimpel jalan hidup kamu. Oke? Kita lihat dari oracle card-nya. Ada lagi ini soal konfirmasi dari universe ya, dari Starseed Oracle. Ini ada the Great Shivering, Mars Energy, Anger, Conflict, Softening to Love. Lalu ada Starkeeper, Cosmic Ancestor, Seed the lights by staying grounded. Oke. Semua soal seed ya, soal benih. Ngomongin benih. Oke, jadi kalau orang merasa terintimidasi sama kamu atau orang merasa salah paham sama kamu di sini disuruh universe untuk tetap being grounded. Oke, tidak semua orang jalannya secepat kamu. Tidak semua orang itu memahami perspektif yang lebih tinggi, kan, higher power kan. Higher power di sini juga ada kaitannya dengan ini nih, Starkeeper, oke, soal ancestor. Jadi gini, kalau kita ngomongin ancestor atau lineage ya, itu kan ngomongin DNA sih sebenarnya ya. Jadi orang yang merasa terintimidasi sama kamu itu mungkin ada something dari dalam dirinya yang belum di-upgrade. Sedangkan di sini kamu sebenarnya sudah banyak upgrading kehidupan kamu. Oke. Tapi kamu harus being grounded ya. Nggak boleh arogan atau tinggi hati gitu loh. Wah ya kan, kayak gue kan bener kan dari awal dia pasti kayak gini. Ya jangan kayak gitu juga. Oke, jadi di sini pelajaran yang berharga adalah soal ego ya. Ego itu boleh, tapi selama dia sehat ya, tidak malah meninggikan diri. Kamu di sini disuruh untuk memberikan cinta itu ya dengan tulus gitu. Oke, kalau misalnya ide kamu tidak diterima, visi kamu tidak dihargai gitu kan ya, kamu balikin lagi ke diri kamu. Kamu transmute ke diri kamu bahwa pahami orang yang mereka mungkin tidak bisa menerima personality kamu itu bukan karena mereka tidak bisa menerima, tapi mereka susah untuk mencerna itu. Oke, jadi di sini kamu disuruh untuk tetap rendah hati ya, tetap baik lah ya sama mereka, tetap kamu ngasih ke mereka ya, bukan ngasih terus ya, bukan kamu melebarkan boundaries kamu atau sampai kamu nggak ada batasannya gitu kan ya, jangan kayak gitu juga. Cuman kamu di sini disuruh untuk tetap mengasihi mereka gitu, kayak kamu tetap kasih cinta kamu ke mereka, oke? Cuman caranya berbeda, mungkin bukan dengan cara kamu ngasih terus, oke? Caranya adalah ya udah memahami aja mereka bisanya sampai situ, ya udah kamu kasih space aja buat mereka, oke? Meskipun dalam sekarang ini kamu tidak diterima. Di sini ada anger, conflict, softening to love. Nah, ini maksudku, oke? Jadi hati-hati banget sama yang namanya anger ya. Kadang mereka nggak tahu loh kenapa kok kamu marah sama dia. mereka nggak paham kayak kok lu tiba-tiba marah sama gue sih. Karena mereka nggak bisa mencerna. Mereka nggak belum sampai situ gitu loh. Jadi mesti pelan-pelan banget. Oke. Sekarang kita ke kartu vocabulary ya. Ini tulisannya kecil banget. Jadi hopefully kelihatan sih ya. Nemophilist, a hunter of the woods.
one who loves the forest and its beauty and solitude. Lalu ada Merced, withered, incredibly exhausted. Terus ada Arcadian, idyllically innocent, simple, and untroubled by fear or worry. Oke. Ya inosennya di situ sih kalau aku lihat, kayak kamu harusnya nggak perlu pusing, kamu nggak perlu ambil ini semua untuk kamu gitu loh. Kalau orang merasa terintimidasi dari kamu, jadi kamu nggak perlu mikirin yang ampe dalam, aduh kenapa ya dia begini sama gue, maksudnya apa sih, kayak gitu-gitu loh. Kayak kamu malah merasa bersalah sendiri, ya nggak usah gitu juga gitu loh. Itu juga namanya ego loh kalau kamu mau tahu. Lalu di sini kamu disuruh untuk tidak ngoyo, tidak terus-menerus mengikuti maunya mereka ya. Jadi kamu di sini disuruh untuk punya space juga sih buat diri kamu sendiri. Disuruh untuk solitude ya. Kembali atau transmute ke diri kamu sendiri untuk fokus ke project, job, atau apa yang lagi kamu pengen fokusin sekarang. Oke, jadi ada atau tidak ada mereka ya tidak masalah. Kalau misalnya mereka ngasihnya segitu, ya udah kamu ngasih segitu. Bukan berarti kamu tidak cinta mereka gitu kan ya. Oke, agak intens, cuman nggak apa-apa, kita keep going. Kita lihat stiker ya sekarang. Oke. Di sini ada Crown, Pizza King. Ini dia. What you seek is seeking you. Sih, ini yang tadi aku bilang. Soal planting seeds, soal kamu kalau misalnya menanam atau intensinya pure ya, clear gitu kan ya, kamu juga akan dipertemukan orang yang intensinya clear sama kamu, yang akan mempersimpel hidupmu. Jadi kamu nggak perlu pusing kayak gini kan. Inosennya di sini nih, kamu kayak ini bukan salah kamu, malah kamu pusingin gitu. Kita lihat lagi. Ini kecil banget, aku bacain aja. Where is my happy ending? Di sini never ending story, di sini where is my happy ending? Happy itu bukan ending, happy itu terus berlangsung, oke? Jadi ini bukan film, ini bukan scene, oke? Aku anak film, aku sutradara ya kan. Profesiku lainnya selain tarot reader, aku adalah sutradara film, oke? Tapi ending ya, di dalam film itu kan kita harus punya sesuatu yang diukur ya. Jadi kenapa ada ending, kalau misalnya nggak diterusin ya filmnya nggak habis begitu kan. Tapi kalau misalnya namanya kehidupan ya, kehidupan juga ada yang namanya ending, soal transformative experience gitu kan ya. Kayak kamu dari kesadaran satu ke kesadaran yang lain gitu kan, naik level gitu kan, juga itu namanya ending. Itu kita bisa katakan dengan ending. Nah, di sini where is my happy ending di sini adalah kamu sendiri yang menentukan ending cycle ini gitu loh. Kamu sendiri yang menentukan sikap, mental decision bahwa ini udah nggak baik lagi dalam kehidupan gue. Jadi fokusku sekarang adalah memperhatikan atau menyayangi diri gue. Base-nya bukan dari ego atau anger, tapi base-nya adalah karena gue ngasihin mereka, karena gue mencintai mereka, makanya gue harus lebih lagi mencintai diri gue. Intinya begitu. Nirvana. Comes as you are. Na 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 na. Itu, oke? Lagunya Nirvana, oke? Kalian search aja, aku nggak tahu tuh, Comes as you are ya, kalau nggak salah. Nah, Nirvana di sini kan artinya kedamaian ya. Jadi bukan kamu where is my happy ending di sini, bukan maksud kamu tuh
mencari happy-happy-nya doang gitu, oke? Tapi gimana kamu bisa bahagia, gimana kamu bisa damai dengan diri kamu sendiri, oke? Menjaga kedamaian itu di diri kamu sendiri, oke? Jadi kamu yang bisa menjaga kedamaian itu bukan orang lain, oke? Jadi kalau misalnya kamu masih gampang digoyahkan kedamaian kamu oleh orang lain, ya berarti ada boundaries yang tidak sehat, oke? Kayak nggak ada batasannya gitu loh. Oke. Itu yang kamu mesti pelajari untuk file nomor 1. So, thank you guys. Buat kalian yang personal consultation, kalian bisa email aku. Udah ada di description box ya emailnya, atau kalian bisa DM aja Instagram aku. Price listnya juga udah ada ya. Lalu buat kalian yang belum subscribe, please subscribe and like, and see you on the next video. Bye-bye. Halo guys, buat kalian yang pilih file nomor 2, stikernya lagi nugas dan ada tanda buffering di sini. Kita lihat ya, kartu yang keluar ini seperti apa. Cuman ini pasti akan seputar mencerna, oke? Soal kamu ini memproses sesuatu yang sebenarnya belum kelar, oke? Kita lihat dari kartunya. Dari tarotnya dulu, kita di sini ada achievement, and endurance. Oke. Ya. Lalu tarot satunya lagi kita ada Six of Swords and Five of Cups. Lalu dari Oracle kita ada Giving birth, I'm bringing forth new and dynamic energy into the world. And rising above, I see only beauty and grace. Oracle yang terakhir, tapi nggak terlalu terakhir. Ini ada time for a nap and a leg up. So guys, buat kalian yang pilih file nomor 2, apa sih yang orang lain notice dari kamu tapi kamunya tidak sadar? Mungkin beberapa dari kalian, ya beberapa aja nih, sebagian kecil, ini kalian ada yang barusan ngelahirin jadi mother ya, finally, congratulations guys. Dan orang yang notice ya, beberapa orang yang notice itu dia kadang ada ngerasa ke bothered bahwa oh kamu cepet ya punya anak gitu kan, sedangkan mereka orang yang udah nikah juga, cuman ya memang belum saatnya, belum dikasih anak gitu. Nah kadang mereka melihat hidup kamu envy, tapi bukan jealous yang konotasinya buruk, nggak gitu sih, cuman dia agak ada rasa penasaran aja, kok lu bisa ya maksudnya secepat itu gitu loh, kayak nikah terus kayak lu fertile gitu, lu apa namanya subur gitu kan ya, tidak kayak mereka. Kayak ini untuk sebagian aja dari kalian ya, tidak semua. Lalu ada lagi yang kalau misalnya kalian belum nikah ya, masih single, soal di karirnya kalian ini kayak mommy bear ya. Nih kita bisa lihat sendiri, mommy bear tuh apa sih? Kayak kamu tuh menjadi sandarannya banyak orang, atau orang tuh kalau minta advice atau curhat itu ke kamu, atau mereka semua nyaman di dekatnya kamu. Jadi kamu banyak orang di sekeliling kamu gitu loh, kayak kamu selalu berkumpul atau selalu ada kelompok ya atau teman-teman yang mengelilingi kamu, kayak kamu nggak pernah sendirian gitu loh. Kayak jadi itu membuat orang tuh juga cukup ke trigger ya.
Ini bukan masalah kamu, sebenarnya masalah orang tersebut ya, karena ya mereka melihat itu cuman dari satu sisi, tapi mereka tidak mau untuk belajar ya, gimana caranya mereka bisa gaul juga gitu loh, oke. Lalu apa ya? Kenapa kok aku bisa bilang kayak gitu? Karena di sini ada kartu oracle giving birth, a leg up, and time for a nap pun di sini moon kan. Moon itu kan ngelambangin mother ya kan. Terus di sini ada ini entah dog atau fox yang lagi bersandar di moon ya. Kayak kamu tempat sandarannya orang-orang gitu loh. Kamu tuh membuat orang merasa nyaman ya. Jadi orang tuh apa ya, merasa aman gitu loh kalau ada di sekitar kamu. Kalau misalnya ada kamu tuh ya project itu jadi kesannya aman, oke? Nah, orang tuh kadang ada yang envy sama energi yang seperti itu gitu. Kok dia bisa kayak gampang banget gitu dapat relasi atau dapat temen kan, gampang akrab gitu. Nah, ada orang yang memang tidak apa ya, bukan tidak suka sih, kayak envy aja gitu loh sama kok bisa sih lu gitu. Lalu ada juga orang yang melihat kamu itu secara energi tidak sustain, oke? Ini beda orang lagi. Orang melihat kamu, oh kamu penuh dengan achievement ya, tapi ternyata kamu itu gampang quit. Nih, kadang itu ada sisi kamu bapernya gitu loh. Kayak kayak karena mungkin ada apa ya, rasa motherly gitu kan ya. Jadi ada emosionalnya gitu loh. Energi itu kayak cancer kayak. Kayak jadi misalnya kamu lagi ada di project tertentu atau mungkin di komunitas tertentu yang kamu tuh gampang baper atau mungkin mut-mutan. Oke, jadi kayak gampang quit gitu loh. Kayak ini belum selesai tapi kamu udah kayak baper duluan, udah kayak menarik diri. Ah udahlah gitu. Kayak kayak apa ya? Kadang tuh ada rasa mental korbannya juga gitu loh. Meskipun nggak parah. Kayak kayak misalnya ada orang yang mereka tidak sepakat sama kamu gitu kan ya, atau mungkin mereka agak ngelawan kamu, oke? Atau mungkin sebenarnya intensinya mereka tidak ngelawan kamu, cuman karena mereka lebih blunt ya, kamu jadi kayak ke-trigger jadinya gitu loh. Kayak kamu malah merasa bahwa mereka menyerang kamu gitu secara personal. Nah, itu yang kamu mesti perhatikan ya. Jadi kamu dilihat orang lain juga kadang gampang quit gitu loh, gampang nyerah. Dramanya sih di sini gitu loh. Kadang kamu pengen dapat dukungan gitu kan ya, kamu pengen dapat support dari orang lain. Kamu tuh kayak act normal, bukan sih? Kamu kayak act yang disalahkan ya, ya mental victim itu tadi. Jadi supaya orang bisa semuanya respect sama kamu kadang act seperti ini yang membuat orang lain itu nggak suka sama kamu gitu loh ya, beberapa kayak kamu nggak being real di sini, atau ada suatu hal yang terlalu apa ya, agak lembek gitu loh di dalam diri kamu. Aku nggak ngatain kamu ini ya, jadi kamu tuh seperti butuh bantuan orang lain, butuh supporter ya dari orang lain supaya mereka mendukung kamu dan bisa melawan orang yang tidak suka sama kamu. Oke, jadi ada unsur gitunya gitu loh. Oke, jadi ya perlu kamu tahu aja bahwa itu juga ego. Oke. Sebenarnya di sininya bagus gitu loh. Di sini kamu bisa menjadi sandaran bagi banyak orang, visi kamu jelas atau membuat apa ya, orang tuh bisa nyaman deket kamu. Tapi begitu kamu ada orang yang tidak sependapat atau nggak sejalan gitu kan ya, nggak sejalan tuh bukan berarti mereka menyerang kamu loh aslinya, oke? Cuman kayak apa ya, seperti masukan aja gitu loh bahwa mereka ini punya pandangan begini, kalau kamu semakin paksakan seperti ini ya nggak bakalan bisa nyatu gitu loh, oke? Tapi
apa ya, kayak kenapa nggak lebih baik kalian tuh diskusi di apa ya, misalnya kalian satu project gitu kan ya, kamu pandangannya seperti ini dan kamu atasannya dia atau seperti apa. Nah, terus yang dia punya pandangan seperti ini gitu kan. Nah, bukan berarti si orang ini ya itu tidak suka sama kamu atau bukan berarti dia ini menyerang kamu secara personal gitu. Bahkan ya harusnya kamu bisa lihat bahwa orang ini tuh adalah untuk advice kamu, untuk men-challenge kamu gitu loh, bahwa ada loh pandangan yang seperti ini gitu. Kenapa kamu tidak pertimbangkan juga, karena ini baik juga gitu loh buat projectnya kita berdua. Nah, kadang tuh kamu udah kayak merasa baper atau dia tidak sejalan dengan kamu atau dia tidak menghargai kamu sebagai atasannya dia, padahal nggak ada urusannya dengan itu gitu loh. Oke. Satu, mental victim. Yang kedua, perfeksionis. Oke, perfect doang tapi kamu tidak mau open minded melihat bahwa orang lain itu juga benar gitu loh. Oke, jadi kamu menganggap bahwa dia adalah toxic ya di hidup kamu, padahal aslinya dia tuh cuman mau membuka supaya kamu juga mempertimbangkan gitu loh perspektifnya dia gitu, yang sebenarnya benar juga. Orang ini ya, orang ini tuh kita bisa istilahkan sorry. Orang ini kita bisa istilahkan sebagai opposite-nya kamu gitu loh ya. Nah, dia juga bingung nih, kok lu tiba-tiba jauhin gue sih gitu kan, kayak kenapa? Padahal kan gue cuman niat gue baik mempresentasikan suatu pandangan atau visi atau ide baru yang mungkin di sekarang nggak sejalan lagi, ini kan bisa dipertimbangkan. Kenapa lo tiba-tiba cut off gue gitu loh? Kamu tuh malah kayak diem 1000 kata gitu loh. Atau mungkin kamu juga nggak diem juga sih, kamu tetap temenan sama dia, cuman kadang dramanya adalah kamu malah ngomongin dia dari belakang lah, atau mungkin kamu ngajak-ngajak orang itu tadi untuk ngejauhin si orang ini. Nah, orang ini tuh bingung sendiri gitu loh jadinya, oke? Kayak ada energi defensif gitu loh. Kamu kayak tidak menerima suatu kecacatan atau ketidaksetujuan dari pendapat kamu gitu. Nah, itu kamu kadang masih nggak bisa terima. Oke. Kamu lihat di pile nomor 1 ya, karena mungkin orang ini itu di orang nomor 1. Oke, jadi kayak opposite kamu ini adanya di nomor 1 gitu. Dia lagi ngalamin apa dan dia tuh maksudnya seperti apa, itu ada di nomor 1. Kalian lihat aja, oke? The courageous peony, multifaceted, unique nature, let yourself be seen. Longing for home, homesick for the stars. Iya, ini soal yang aku bilang tadi sih, kayak soal baper itu tadi, kayak kamu mungkin menjadi home-nya bagi banyak orang, tapi ternyata dalam diri kamu tidak bisa menjadi home buat diri kamu sendiri gitu loh. Nah, mestinya ya kamu harus belajar soal kedamaian, soal penerimaan ya, itu dia. Penerimaan diri ya, bahwa kamu ini adalah unik. Di sini juga bilang kan kartunya unique nature ya, bahwa kamu ini unik. Oke. Dan kamu juga harus bisa belajar menerima advice orang lain, belajar menerima apa yang ada di luar kamu gitu loh, oke? Nggak selamanya kamu harus pengen dikomplimen terus gitu loh. Komplimen buat apa sih sebenarnya? Buat naikin confident diri kamu kan aslinya. Nah, ini juga kamu mesti belajar. Kamu nggak bisa kayak cuman menaruh label doang ya, bahwa nih lihat teman-teman gue banyak, gue eksis di sosial media, banyak yang komen, like segala macam. Tapi ternyata kamu juga nggak damai gitu loh sama diri kamu sendiri. Kamu tidak menjadi rumah buat diri kamu sendiri. So buat apa? Padahal ya hidup ini ya
nggak ada yang bisa digantungkan gitu loh. Kayak kamu mau bergantung sama siapa? Emotionally itu juga ketergantungan loh. Maksudnya, ya nggak apa-apa kita punya emotional connection sama orang, sama pasangan gitu kan. Cuman yang namanya pembuktian kayak oh kamu apa namanya deket sama banyak orang, dilingkupi banyak orang ya kan, dan itu menjadi label kamu bahwa kamu ini orangnya gaul atau kamu ini orangnya bisa menjadi rumah bagi banyak orang tapi kamunya sendiri belum bisa menjadi rumah buat diri kamu sendiri. Oke, jadi itu masih ketergantungan, masih uh, tergantung sama luaran diri kamu. Oke. Kalau misalnya orang itu pergi atau kalau misalnya orang itu beda pendapat juga dari kamu gitu kan ya. Terus kamu mau cut off semua orang gitu? Karena pada akhirnya semua orang juga akan berubah, semua orang juga akan upgrade diri dan apa namanya punya perspektifnya sendiri gitu loh. Oke, jangan sampai kamu juga memanfaatkan orang yang misalnya dia ada di lingkungan kamu gitu kan ya. Jangan sampai kamu malah uh, ngatur dia supaya dia ini setuju sama kamu tapi dia tidak memiliki personal power. Oke, jadi ya sisi darknya itu kadang di sini gitu loh. Kamu menjadi rumah bagi banyak orang, kamu apa ya kayak vibes-nya itu asik gitu kan ya, tapi orang itu kadang hanya kamu mengharapkan orang hanya untuk mengkomplement diri kamu, tapi kamu pun juga tidak membebaskan mereka menjadi dirinya sendiri. Ini kadang ya, ini untuk beberapa dari kalian ada yang seperti itu. Oke, jadi kalian mesti belajar banyak hal sih sebenarnya ini. Oke, tadi soal baper itu tadi ya, soal personal power, soal controlling issue, banyak sih sebenarnya. Cuman aku nggak mau nakut-nakutin kamu ya. Ini aku baca aja apa yang ada di kartu ini ya. Yang sebenarnya kamu baik orangnya. Aku tahu. Ini vibes-nya oke. Cuman di sisi lain ya itu tadi yang baper lah, ekspektasi atau kamu kelinggi sama orang, masih belum paham soal personal power kamu nggak bisa menerima orang yang di luar diri kamu. Konfliknya di situ aku lihat, oke, defensif, aduh banyak dah. Kalau kamu mau jadi mengupgrade diri kamu ya, kamu mau belajar ya, kamu bisa untuk personal consultation with me, personal coaching seperti itu. Karena kalau misalnya di reading doang ya nggak bakalan kelar isu kamu, oke? Akan gitu-gitu aja, oke? Kecuali kalau misalnya kamu mau belajar, oke, apa yang seharusnya aku lakukan, gimana aku bisa menyelesaikan ini. Nah, itu baru. Oke. Kita ke stiker. Oke. Ini ada ini dulu. I love you, tuh banyak orang yang mencintai kamu sebenarnya. Oke, cuman kadang kamu nggak nyadar atau menganggap orang itu melawan kamu atau seperti apa, nggak ngerti ya itu cara pikir kamu. Tapi sebenarnya orang-orang tuh mencintai kamu. Oke, tapi kamunya sendiri begitu. Lalu ada corgi, loyal, banyak orang yang loyal sama kamu, tapi please jangan dimanfaatkan, oke, secara energi. Mungkin kamu tidak sadar, tapi itu ada gitu loh, bertahun-tahun lamanya. Eat good food. Ini soal kamu belajar ya, lagi nugas di sini loh. Eat good food di sini adalah kamu mesti perhatikan dalaman diri kamu, oke, balancing about your spiritual life. Oke, bukan cuman apa yang kamu makan ya, makanan doang, tapi soal kamu ini bisa menerima nggak? Atau kamu ini sebenarnya bisa
menyaring ya, mana yang sebenarnya nggak perlu kamu bawa personal, mana yang sebenarnya itu memang kenyataan gitu loh. Oh my god, this is so tiny tulisannya. You will never be free until you free yourself from the prison of your own false thoughts tuh. Oke, jadi pikiranmu sendiri nih yang bikin kamu buffering tuh karena kamu mungkin overthinking sendiri gitu loh. Oke, ada something yang belum kelar juga dari dalam diri kamu. Oke, menyebabkan orang lain ini kayak satu merasa bersalah, kedua kenapa lu jauhin gue, padahal gue apa namanya memprovide ide yang oke buat project kita, tapi kok seperti itu. Nah, aduh, konflik gitu loh energinya. Lalu di sini ada one loves the sunset when one is so sad. Ini soal kontras. Satu suka sunset, yang satu lagi sad. Oke. Kayak kamu ini jadi panutannya banyak orang karena motherly energy gitu kan ya. Kayak kamu tuh asik gitu loh diajakin traveling, diajakin proyekan, asik gitu loh. Oke. Entah kamu umur berapa aja, mungkin ada yang umurnya 30-an lebih atau udah ibu-ibu. Itu kalian juga masih asik. Cuman masalahnya ada something yang membuat kamu sad dan itu sebenarnya kamu bikin-bikin sendiri gitu loh. Yang nggak perlu itu tadi. Makanya kamu harus bisa juga kan untuk menyaring mana yang perlu buat kamu, mana yang enggak gitu. Kadang ada yang kamu masukin dalam-dalam padahal itu sebenarnya nggak perlu. Oke, lalu ada right. Kamu yang bisa menulis cerita hidup kamu sendiri, oke? Kalau kamu merasa bahwa kamu apa ya, kayak apa yang kamu pikir itu benar ya, ya pasti kehidupan nyatanya juga akan menjadi benar gitu karena kamu mikirnya seperti itu. Oke. Jadi luaran diri kamu adalah mirror ya, kenyataan yang ada di pikirannya kamu. Kalau kamu merasa bahwa gue lagi banyak pikiran atau banyak hal yang harus gue selesaikan padahal nggak banyak-banyak juga gitu loh tugasnya gitu kan. Nah itu yang mesti kamu tahu ya, mana yang kamu tulis, mana yang nggak perlu gitu loh. Oke, jadi mesti belajar bijak juga kan. Banyak kan pelajarannya tuh banyak sebenarnya, cuman nggak selesai di readingan ini gitu. Kamu harus personal coaching atau consultation ya sama seorang mentor atau coach yang bisa membantu kamu gitu loh. Ada apa sebenarnya? Atau kamu mungkin ada trauma masa lalu atau seperti apa yang menyebabkan kamu tuh act seperti ini tapi kamu nggak nyadar gitu. Orang lain melihat ini di kamu. Apalagi orang yang mungkin udah deket lama sama kamu, yang mungkin dia keluarga atau seperti apa ya, yang mungkin kamu cut off atau kamu malah membangun tembok sama mereka yang mengenal lebih lama. Nah, itu yang isunya di situ gitu loh ya. Aduh, banyak lah pokoknya. So, thank you guys. See you on the next video. Buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe. Buat kalian yang mau personal consultation, kalian bisa email aku. Oke. Atau kalian bisa DM Instagram aku. Oke. Thank you for watching. Bye-bye guys. Halo guys, file nomor 3. Buat kalian yang pilih stiker post, kita lihat apa sih yang orang lain notice dari kamu tapi kamu tidak sadar. Oke, kita dari tarotnya dulu. Di sini ada Seven of Pentacles or Potential. Lalu ada Page of Cups or Imagination. Ada Magician, Four of Cups,
ada letting go. I surrender joyously to the ebbing and flowing of life and opening to love. My heart is open. Lalu ada mending sama tinker. Oke, wait. Aku rasa di sini kayak ada duality gitu loh. Kekontrasan. Sini kartunya soal potential, di sini soal imagination. Terus di sini juga manifestation, di sini soal Four of Cups atau boring seperti itu kan ya, atau menunggu suatu hal yang gak kunjung datang, entah itu opportunities or job atau jodoh atau apapun itulah yang lagi kamu tunggu, yang saat ini lagi kamu manifestasikan. Terus bawah ini juga ada mending ya, kayak sedang berbenah gitu loh. Ini yang kanan your diri kamu sebelum menjadi sekarang, oke? Yang ini diri kamu yang sekarang, oke? Atau future self. Yang ini thinker. Kayak boring, kayak ada sesuatu yang ditunggu atau sesuatu yang kamu cari tapi nggak kunjung datang gitu loh. Oke, entah suatu kesadaran atau suatu hal yang bentuknya fisikal, aku nggak tahu. Di sini orang lain melihat kamu itu kadang gini ya, ini bener nggak sih lo akan memanifestasikan hal itu gitu kan ya, terlepas kamu apapun lah yang pengen kamu raih. Orang itu kayak kadang ada keraguan ya. Di satu sisi kamu kadang ambis. Di lain sisi kamu kayak ngestak ya, bukan ngestak juga sih, kayak kamu berada di apa ya namanya, kayak step yang apa ya, kayak di batu satu terus ada air terus ada batu yang lain, aku ngelihatnya kayak gitu, kayak kamu mau beralih ke next step tapi nggak bisa gitu karena di sini di tengah-tengah ada air gitu, ada belum ada jembatannya. Nah, untuk sampai ke next step itu kan kamu mesti ada hal yang menjembatani untuk kamu ke sana gitu loh. Oke, nah jembatan ini tidak kunjung datang atau transportasi atau akomodasi ini tidak kunjung datang ya. Ini aku bicara soal tanda kutip. Akomodasi ini bisa soal apa aja, bisa soal pengetahuan, bisa soal kesadaran atau orang yang akan membantu kamu, helping hand seperti itu ya kan. Ini kayak seperti kamu tunggu-tunggu gitu loh. Atau kamu malah beratnya ya, kamu malah berpijak pada sesuatu yang kamu tunggu-tunggu. Kayak ada sesuatu yang kamu tidak lepas, tidak enjoy, tidak ikhlas saat kamu melakukan manifestasi tersebut. Oke. Aku nggak ngerti di sini, mungkin kalian kecanduan trik law of attraction atau seperti apa, nggak paham gitu kan ya. Karena nggak perlu kamu ikutin yang ada di konten-konten tersebut soal tips and trick soal law of attraction, baik kamu mau nge-track jodoh lah atau nge-track uang dalam jumlah berapa, karena nggak semua orang akan menjadi miliarder atau tidak semua orang itu akan timingnya akan mendapatkan jodoh pada waktu dekat gitu loh. Nah makanya di satu sisi sebenarnya orang lain tuh melihat kamu potensial ya, kayak kamu tetap loyal sama entah perusahaan lah atau sama komunitas gitu loh. Kayak tapi di sisi lain tuh aku ngerasa kayak ada kekosongan gitu loh dalam diri kamu yang kamu juga belum sepenuhnya bertemu dengan diri kamu yang sebenarnya. Oke. Di sini kartunya letting go, cuman aku ngerasanya karena gambarnya dua ikan gitu kan, yang satu ngelit, yang satu di belakangnya dia kayak ada loyalty.
kesetiaan gitu, tapi kamu malah nggak bisa ngelihat jarak pandang kamu ke depan karena kamu ditutupi oleh ikan satu ini. Entah ini bos kamu, atau atasan kamu, atau orang tua kamu, family, atau siapapun lah yang dia itu dominan di hidup kamu, oke? Kayak aku ngerasa kamu mau maju nggak jadi, mau maju nggak jadi gitu loh, oke? Kayak di sini disuruh kamu opening to love, my heart is open. Oke, dan ini kartunya perahu ya, kayak energinya sebenarnya Six of Swords sih. Kamu kayak moving ke satu tempat ke yang lainnya, entah secara fisikal atau secara kesadaran itu sendiri gitu loh. Oke, kayak ada something yang mau dirubah cara pandang kamu atau behavior kamu oleh universe. Oke, jadi be open minded di sini bilangnya, oke? Imagination di sini aku ngerasa ada suatu hal yang dari diri kamu yang polos gitu loh, oke? Innocent tapi kamu pun juga nggak tahu gitu caranya gimana untuk kamu mencapai suatu manifestasi itu gitu loh. Kayak kontras di sini juga manifestasi dan di sininya nunggu hal atau kayak boring gitu loh, kayak nggak bebas ya. Ada energi menunggu. Oke, kita lihat lagi. Inner Earth. You will survive this. New solutions and beginnings. And the blue flame. Spontaneous awakening, activation, integration time. Nih, kan ini juga suatu duality nih. Di belakang ini kan ada kayak energi atau sosok ungu gitu kan ya. Terus di depannya juga ada energi tapi lebih tinggi lagi. Kayak kamu emerging, kayak integration gitu loh dari diri kamu yang sebelumnya ke your future self. Ini juga kartunya sama dengan yang ini. Ini diri kamu yang lama, ini diri kamu yang akan datang. Dan ini jembatannya. Oke. Mungkin selama ini kalau misalnya di perfilman ya, itu kan ada konsep bahwa kalau misalnya aktor ngelihat ke arah kiri itu dia lebih berat jalannya dibandingkan aktor yang ngelihat arah ke kanan. Oke. Ya suatu adegan gitu loh ya, suatu act kalau misalnya dia ngadepnya ke kanan itu berarti jalannya udah mulai ringan. Secara psikologis juga kita melihat seperti itu. Nah, dia si kamu yang sekarang ini duduknya ini loh, dia masih ngelihat ke arah kiri kan meskipun dia pandangannya ke atas gitu loh. Saat ini dia sedang kayak apa ya, berat, mungkin kayak lagi diproses, terus soal menemukan dirinya gitu loh. Tapi aku ngerasanya dia energinya introvert gitu loh. Oh ya, ini ya yang diri kamu yang sekarang ini kan kayak sayap gitu kan ya, kayak entah di negeri dongeng lah, fairy tale, atau kamu berimajinasi seperti ini nih, ya kan? Sebenarnya nggak masalah dengan imajinasi itu, cuman masalahnya dia not being grounded gitu loh. Sedangkan yang sebelah sini ya, your future self, dia merilekskan sayapnya nih kan, ini juga ada sayap nih kan ya, tapi dia lebih fokus ke kerjaannya dia, lebih fokus ke apa yang menjadi projectnya dia gitu. Dia nggak expect banyak gitu loh soal future. Kayak kamu lihat korelasi atau dinamika relationshipnya kedua orang ini, oke? Tapi yang future self ini dia tetap apa ya, tetap memanifestasikan mimpi-mimpinya dia gitu. Dia tetap jalan kayak ini, ngerajut kan, dia tetap ngerajut, dia tetap step by step. Terus di kamunya yang sekarang ini kamu masih belum tahu, kamu cuman fokusnya ke goalsnya doang, tapi kamu belum mau enjoy sama prosesnya, oke? Aku nggak tahu apa yang kamu cari di sini, mungkin suatu kesadaran ya yang untuk apa ya, mengupgrade diri kamu menjadi orang yang lebih mature, lebih dewasa kayak gitu kan. Karena
Di sini ini soal perspektif, inner earth. Oke. Kamu ke sini nih, daerah perkotaan atau daerah ini apa namanya? Stability, kayak dia punya home kan, punya house. Mungkin kamu sedang mencari rumah atau sedang apa ya, menstabilkan pemasukan kamu atau menstabilkan diri kamu menjadi orang yang lebih dewasa. Nah, ini kamu yang ada di sini nih, kamu yang ada di dalam goa ini. Kita bisa istilahkan bahwa ini goa ya, atau suatu hal yang primitif gitu kan ya. Eh, tapi aku nggak bilang kamu primitif ya guys. Ini cuman suatu kayak kondisi, suatu dimensi yang berbeda gitu loh. Kamu udah tahu, kamu maunya ke sana gitu. Nah, untuk sampai sana ya, itu kan kamu butuh proses, kamu butuh jalan. Kamu nggak bisa cuma ngeliatin sini doang gitu kan. Meskipun di sini mending di sini ada sayapnya ya kan. Tapi kan kamu manusia, kamu gak punya sayap gitu kan ya. Sayapnya ya dengan kamu pakai kaki gitu, jalan kaki, grounded, step by step, akhirnya kamu melangkah dan menuju ke sini, ke kota yang kamu pengen tuju, atau suatu visi, atau suatu impian yang pengen kamu tuju. Nah, di sini cenderungnya kamu kayak melihat doang, tapi kamu nggak mau turun nih, masuk ke hutan, lewatin prosesnya yang unknown ya. Kamu takut sama unknown, kamu takut sama ketidaktahuan. Sebenarnya manusiawi ketidaktahuan ya kan, itu manusiawi karena orang takut gitu kan ya. Kalau misalnya ya kayak takut gelap, takut binatang buas gitu kan ya, atau takut takut challenges gitu kan, atau takut berubah gitu. Nah, itu obstacle-nya di sini gitu loh. Kamu yang harus benerin mindset kamu bahwa mau sampai kapan. Oke, kamu ada di sini terus. Sedangkan goals kamu ke sana. Kecuali kalau misalnya goals kamu di sini ya udah gitu. Oke, kayak nggak ada yang dipermasalahkan gitu. Kamu mau bangun rumah di sini juga boleh, tapi hidup kamu sendirian. Atau ini juga bisa jadi bahwa new solution and beginnings di sini mungkin kamu udah ada inisiatif untuk misalnya membeli kelas ya kan yang menuntun kamu untuk mencapai impian kamu ke sana gitu loh. Oke, atau kamu udah ada inisiatif coaching ya kan, atau inisiatif apalah ya yang bisa kamu bangun tuh jembatannya. Nah, tapi suddenly kayak kamu nggak jadilah atau kamu mengalokasikan itu semua ke suatu hal yang mungkin kurang penting, kayak hal yang luxury thing gitu ya, entah traveling tapi mungkin sebenarnya nggak terlalu penting juga gitu loh. Kayak sebenarnya kamu ada kayak kekeliruan soal healing ya. Kayak healing itu kan bukan kamu pergi keluar kota terus kamu happy-happy ya, at some part itu ya benar. Cuman itu tidak semuanya, tidak termasuk semuanya gitu loh. Himpunannya itu cuman kecil. Oke. Sedangkan healingnya sebenarnya adalah ya kamu belajar gitu loh. Apa yang menjadi isu kamu sekarang, apa yang pengen menjadi goals kamu, tapi apa juga yang menjadi jembatan kamu untuk mencapai goalsmu itu gitu loh. Oke. Nah, kamu dorongannya sebenarnya udah kuat untuk kayak beli kelas atau untuk bertemu orang yang memang bisa membantu kamu. Cuman nggak ngerti ada suatu hal yang menghambat kamu, entah karena loyalty, kesetiaan sama seseorang, atau karena kamu takut dianggap tidak gaul misalnya, atau takut dilihat seperti apa gitu. Aku nggak ngerti, kayak masih ada takut-takut tapi juga masih ada penantian gitu, dan kamu seperti tidak bebas mengekspresikan diri kamu. Oke. Atau kamu sebenarnya udah mulai pede nih ya, udah mulai fokus bangunin apa mimpi-mimpi kamu. Cuman kamu tuh masih terbawa persepsinya orang bahwa lo cuman ngimpi lo, atau lo nggak mungkin sampai sana, atau kadang gini, dipengaruhi sama orang bahwa eh bahwa orang inilah ya yang atasan kamu atau bos kamu ini karena sudah saking dekat sama kamu jadi membuat kamu itu seperti tanda kutip balas jasa. Itu juga bisa. Oke. Yang membuat kamu tidak bebas, nggak kencang gitu loh larinya. Oke. Ada kayak self limiting belief kalau aku lihat di sini.
Kita lihat lagi dari vocabulary, ini ngarahnya kemana sih? Heliophilia. Hopefully kelihatan ya. Desire to stay in the sun, love of sunlight. Arcadian, idyllically innocent lah kan, innocent, simple and untroubled by fear or worry. Untroubled harusnya bukan menjadi masalah lagi, cuman di sini kamu worrying too much. Ya mungkin karena ada orang apa ya yang mempengaruhi kamu, atau mungkin bukan sampai level mempengaruhi sih, yang membuat kamu tuh cloudy gitu loh. Oke, padahal visi kamu udah jelas, kamu maunya ke sana, tapi kayak ada hal yang nggak jadi deh, nah gitu, yang buat memperlambat jalur kamu dan lari kamu tuh ya di situ. Lalu ada Merced, withered, incredibly exhausted. Nah, exhausted, ada suatu hal yang kamu tahan-tahan, jadi kamu kayak capek sendiri gitu loh. Secara energi juga tidak bohong bahwa ada energi yang dari kamu tuh terkuras, tapi mungkin kamu merasakan aku nggak ngelakuin apa-apa hari ini tapi kok terkuras ya. Nah itu bisa jadi. Phosphanes, the colors or stars you see when you rub your eyes. Ini soal imagination juga gitu loh. Soal cloudy, kayak kamu habis bangun tidur gitu kan ya, terus kayak masih buram gitu, masih cloudy pandangan kamu. Ya ini akan ngarah ke situ gitu loh, kayak belum jelas gitu. Kamu mau bangun tapi masih ada yang menutupi mata kamu atau pandangan kamu gitu loh. Aspecta bond, letting or being able to let expressive emotion show easily through one's face and eyes. Ini juga soal eyes. Kayak aku masih ngerasa kayak nggak bebas gitu loh kamu ngeekspresikan sesuatu. I don't know. Things better left unsaid, matters to be passed over in silence. Nah, tapi kamu masalahnya menutup-nutupi, kamu nggak berani speak up di sini. Oke. Karena ada unsur itu tadi sih, kayak entah balas jasa atau dia bos kamu, nggak enak kalau kamu keluar dari perusahaan karena kamu udah cukup lama di situ. Dan kamu udah dekat secara emosional dengan bos kamu, apapun itulah ya. Aku nangkepnya gitu untuk file nomor 3. Lalu kita ke stiker. Halo guys, tadi rekamannya kepotong untuk yang stiker. Jadi ini kita langsung cepat aja ya. Jadi stiker pertama ada action speak louder than words. Kamu memang disuruh fokus aja ke apa yang menjadi pekerjaan kamu untuk meraih tujuan kamu, goals kamu itu yang tadi ada gambar perkotaan, oke? Nah, di sini disuruh kamu tidak banyak bicara atau pasang badan di sosial media, tapi sebenarnya kamu pun juga merasa tidak confident atau masih belum ada effortnya. Nah itu kamu mesti perhatikan ya di situ. Terus ini tokonya ini, shopnya ini dalamnya kan kayak cloudy gitu kan ya, kamu tidak bisa ngelihat dia ini jualan apa sih gitu. Ini bisa jadi perusahaan atau komunitas atau bos kamu yang tadi membuat kamu merasa guilty feeling ya, antara maju tapi kamu takut dianggap seperti apa, makanya kamu mundur lagi. Nah ini juga ada fork in the road ya, jadi ada kayak crossroad gitu, kiri atau kanan. Nah kamu sedang ada di tengah-tengah, kayak kamu bingung nih mau kemana sebenarnya. Langkah kamu tuh kamu menetapkan kemana, oke? Jadi no drama please, ini ya jangan sampai kalau misalnya kamu keluar dari perusahaan tersebut
itu menyebabkan drama-drama tertentu. Jadi kamu mesti ambil sikap ya, gimana caranya supaya si bos kamu tuh juga merasa di respect juga. Thank you guys, buat kalian yang mau personal consultation, kalian bisa email aku. Dan jangan lupa juga subscribe, like, share ke teman-teman kalian. Kalau resonate, komen ya. Dan apa cerita kalian, mungkin kalian bisa menginspirasi others juga dari cerita kalian. Oke, thank you guys. See you on the next video. Bye-bye.